Ya, cuman saya herannya itu ya bisa ketemu ya jodohnya ya di pedalaman kayak gitu ya. Itu kan naik turun gunung gitu ya. Dan mau apa? Depannya itu kayak itu loh, depan rumahnya kayak 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 pemandangan di Bali itu loh. Ya, sawah terasiring gitu loh ya. Jadi namanya jodoh ya. Itu kalau saya suruh nyari ngulangi lagi paling tersesat ya, tersesat. Dan Anda jangan percaya sama Google Map ya. Ya, Google Map itu menyesatkan walaupun kelihatannya benar ya. Google Map itu cocoknya untuk di perkotaan. Anda pun harus hati-hati ya. Google Map itu hanya menunjukkan jalan tercepat, ya bukan jalan terbaik, ya bukan jalan terbaik ya. Jadi apa? Ada ini mahasiswa sini yang rumahnya pedalaman-pedalaman kayak gitu. Itu semangat kuliahnya kuat banget itu berarti. Ya, ada yang dari Karanganyar? Ada nggak? Nggak ada. Tahu Karanganyar, tahu ya Karanganyar? Tawangmangu tahu, Pak. Ya tahu Mangu. Berarti kamu suka pacaran ke sana kalau tahunya Mangu ya. Ya medannya kayak gitulah ya. Sekali-sekali ngajak pacarnya ke Taman Mangu ya, jangan hanya dikirimi apa screenshot aja ya. Jadi sekali-sekali pikniknya nyata, jangan hanya ya, vlog ya ngirim video kayak gitu ya. Itu cuma bikin sakit hati ya. Ini nah saya belum pernah cerita waktu kuliah, belum pernah. Belum pernah Bapak di kelas ini. Langsung materi terus. Iya. Kejam itu ya. Jadi kuliah. Nah, kalau Bapak Ibu dosenmu sudah yang lain selain saya sudah pernah cerita waktu kuliahnya? Beberapa ada yang cerita sih Bapak soal ceritanya paling tentang apa? Ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Jodoh ya. Kalau cari jodoh waktu kuliah itu enggak enak ya. Ya, jadi banyak sakitnya daripada senangnya gitu, ya. Jadi banyak sakitnya daripada banyak senangnya ya. Jadi kebanyakan itu ya kalau wanita itu kan kuliah punya pacar ya sekedar buat selingan gitu ya. Yang laki-laki jangan ngarep kalau itu nanti jadi istrinya kan. Ya, biasanya loh ya. Kalau pas kuliah asik, nanti ketika sudah mau wisuda, wanita itu biasanya ancang-ancang. Galau dia, mau tak lanjutkan atau mau tak tinggalkan gitu. Mau dilanjutkan, pacarnya belum mapan, ya. Mau ditinggal takut dikatakan mengkhianati kan gitu. Biasanya loh ya. Ya. Jadi biasanya sebagian memutuskan yang laki-laki ditinggal, ya. Sebagian memutuskan berlanjut gitu ya. Tapi ya kebanyakan sih ditinggal, kebanyakan ditinggal. Karena kan wanita biasanya pilih yang mapan, ya bukan yang ganteng. Ganteng itu kalau pas kuliah ya. Kalau sudah untuk berumah tangga biasanya yang ya jelek sedikit enggak apa-apa, ya pantas lah buat jagung mantan gitu biasanya loh ya. Ya. Jadi ya alhamdulillah dapat yang ganteng, masa depan jelas itu biasanya. Gitu ya Mbak Mutia. Iya Pak, bener Pak. Lah, maksudnya yang laki-laki ini biar tercerahkan. Ini kan saya curhat masalah ya. Jadi saya itu dulu suka sama wanita banyak, yang saya sukai banyak, tapi kan yang saya suka itu ternyata kan tidak ada yang suka sama saya kan ya repot ya. Jadi suka itu kan perasaan setiap manusia, cipta rasa kan ya, punya rasa ya. Itu jadi kalau saya dulu pengalaman kayak gitu paling ya seneng, terus dipendem, tahu-tahu jadi pacarnya orang sekali, terus mendekati yang lain lagi ya nggak terbuka, tahu-tahu jadi pacarnya orang kan gitu. Sering lah, ada 5 kali mungkin ya, sudah resisten hati saya gitu. Ya itu kalau masalah jodoh ya Mas Adi Guna ya.
Jadi susah mencari jodoh ketika kuliah itu. Ya. Itu mungkin kurang duit, Pak. Saya itu kuliah 4 tahun, ganti motor 6 kali, 7 kali. Setiap semester ganti motor ya dulu. Tapi Ya. terkadang itu Pak, cewek itu nggak Apa? peka Pak kalau diperjuangin Pak. Nggak peka. Ya. Jadi ya ada yang pacaran di satu kelas. Ada. Ya. Ada Pak. Nah, terus gimana? Banyak. Zaman COVID kayak gini, caranya pacaran gimana? Online gitu. Online Pak, video call. Virtual, Pak. Virtual Pak. Jalan-jalannya juga virtual. Ya Pak. Ya kalau anak-anak kesehatan itu kan banyak yang cantik itu. Yang laki-laki mesti mumet, milih yang mana gitu. Ya laki-laki mumet. Ya, jadi kalau urusan cewek saya bukan ahlinya, ya suka sering, ya ditolak, ya gitu ya. Bisa punya istri Pak, ya itu ya kebetulan saja lah. Ya keburu sadar, nanti ninggal lagi ya langsung dalam waktu sesingkat-singkatnya 3 bulan sejak pertama kali bahasannya anak muda jadian gitu, 2 minggu kemudian dilamar, seminggu depannya cari tanggal, 2 bulan berikutnya ijab kabul, udah selesai ya, irit malahan ya, enggak banyak pengeluaran untuk jalan-jalan. Keburu sadar, kalau sadar lagi susah nyarinya ya. Tuh Mas Rizky cari wanita tuh susah, harus ngasih pulsa, harus ngajak jalan-jalan ya, terus harus ngajak makan. Betul enggak Mbak Desti? Betul, Bapak. Lah iya ya, harus ngajak jalan-jalan, beri ke pulsa, ya, bangunkan tiap pagi, siang, sore, gitu ya. Mau ngantar ke sana kemari, ya, kayak tukang ojek gitu loh ya. Itu nanti baru diterima. Kalau hanya kamu jadi pacarku, ditolak ya. Betul Mbak Erna? Hah? Betul nggak? Betul. Betul ya. Tuh, ya. Tapi saya dulu saya tuh kalau siang makannya berduaan sama teman wanita ya enggak jadi pacar ya. Ya ditolak ya. Dulu kan saya duitnya banyak ya. Itu dulu duitnya banyak. Jadi kuliahnya murah, sering dapat beasiswa, uang saku dari rumah masih dapat. Ya, sering traktir teman-teman di kos itu ngerjakan tugas yang bantu saya pakai komputer saya. Kalau siang tak kasih makan, ya, apalagi kalau yang adik-adik kelas itu, seringnya dulu bantu, minta tolong untuk dibantu ngerjakan itu loh, mata kuliah metodologi penelitian. Yang masuk ke kamar saya nilainya A semua itu. Jadi kamar saya itu terbuka untuk umum, yang wanita, yang laki-laki semua masuk ya. Kalau butuh makan ya tak kasih makan. Butuh kertas tak kasih kertas gitu ya. Jadi kalau pada masuk kamar semua ya pintunya dibuka, tidak ditutup ya. Ditutup nanti malah didekemi, repot nanti. Masuknya rame-rame, tidak 1-2 orang ya. 5 orang, 10 orang. Jadi ya, tapi tidak ada yang jadi pacar saya, tidak ada yang gitu ya. Safe ya. Makan hati nggak Pak? Ya makan ya. Mereka makan dari makan mie ayam, saya makan hati gitu. Ya, padahal makan hati itu kan bikin apa? Terlalu banyak makan hati, penyakitnya apa? Penyakit jantung ya. Tuh mau tanya apa lagi? Ya, jangan tanya tentang pekerjaan. Kalau pekerjaan saya semua serba kebetulan, ya. Bukan karena pintar, ya, ya karena mujur saja lah. Ya, karena mujur saja. Ya. Jadi wajah saya itu
wajah kayak gini ya, wajah kayak gini loh ya. Ini tidak selera, bukan selera wanita ya. Wajah seperti saya ini adalah selera mertua ya. Jadi kalau main ke rumah teman wanita itu yang tertarik malah ibunya, bukan anaknya, repot itu ya. Yang tertarik malah ibunya. Susah kalau antara ibunya itu. Kita butuhnya anaknya, bukan ibunya. Ya Mbak Herna Alin. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, ya Mbak Siti Nailil Kwaroma. Iya, Pak. Hah? Betul nggak? Iya. Betul, Pak. Ya, ya. Teman laki-lakinya sudah pernah main ke rumah nggak? Belum? Nggak punya teman, Pak. Oh, enggak usah ya, laki-laki enggak usah. Enggak boleh main rumah ya. Pokoknya kalau mau ngajak makan transfer saja kayak gitu. Mau telepon ya saya dikirim pulsa dulu kayak gitu, enggak apa-apa. Saya dulu ya gitu ya. Kalau suka ya adiknya dibeli ke sepatu. Kalau main ke rumahnya ya bawa ke apel atau apalah kayak gitu. Maksudnya yang tertarik biar anaknya malah ibunya kan repot. Betul nggak Mbak Rimba Utami? Betul, Bapak. Ini wajahnya wajah polos semua, kelihatannya tidak pernah pacaran semua ini, bagi yang laki-laki maupun perempuan ini. Masih suci semua kelihatan hatinya ini. Belum terlukai sedikit pun kelihatannya ini. Ya. Bapak bisa aja. Karena itu Pak, pura-pura bahagia itu menyakitkan. Wow. Pura-pura bahagia. Ini wajahnya wajah polos semua, hatinya masih suci ini, belum tergores, ya, belum tergores sedikit pun, ya. Masih bungkusan, masih segelan gitu, ya. Tuh Mas, ya, jadi ya padahal ya pernah juga diajak kenalan cewek itu ya pernah, tapi kenalan sekedar kenalan, nggak berlanjut kemana. Dikejar-kejar ya pernah, ya, tapi kalau dikejar kan malah takut ya. Saya nggak tahu kalau sampai ngejar-ngejar gitu, ngejar aja. Jadi malam-malam habis hujan, habis sholat isya, keluar makan di angkringan tahu ya? Tahu. Ya, Tahu, itu Pak. tetangga kos. Cewek itu tetangga kos. Ngejar gitu. Kok ngejar bahasanya ya? Mau ngajak kenalan lah. Saya kan takut ya. Saya tak percepat larinya. Nggak jadi makan di tempat, tak bungkus. Bawa pulang. Lari cepet-cepet. Besoknya ketemu di kampus ya kenalan. Ini gimana maksudnya ini ya? Nah, pusing. Cak kenalan ya kenalan. Dah nama saya Supri dah ya. Tak tinggal gitu. Ya. Susah, saya nggak ngerti kalau ketemu wanita itu mau diapakan, bingung saya, garuk-garuk kepala. Bingung. Aduh ya Mbak Cynthia Rahmawati. Iya, Bapak. Ya mau nikah tahun berapa kamu? Belum kepikiran, Bapak. Belum kepikiran ya. Kalau Mbak Nanda Febri itu? Iya, Bapak. Mau nikah kapan? Belum kepikiran sama belum ada calonnya, Bapak. Kalau si Meutia itu? Belum kepikiran, Pak. Belum Masih banyak yang harus dicapai. Udah lamaran Pak, bohong itu. Apa ya Allah? Anis dan Gitanis. Ya, kalau si Yayan Wulandari ini apa nih kayak? Kalau si Rizka Oktaviani, gambar tok itu. Mutiara, apaan Mbak Mutiara? Belum kepikiran juga, Belum Pak. kepikiran. Pak, saya dulu teman saya tuh kelas semester 1 sudah bilang
seandainya sekarang sudah ada yang ngajak nikah, saya siap nikah gitu ya, bilang sama saya gitu ya. Itu maksudnya ditujukan memang mau nikah waktu itu apa ditujukan ke saya pribadi ya itu ya. Saya stres kalau ngadui wanita-wanita yang terlalu terbuka kayak. Ya. Pusing. Mbak Feni Bella, Iya, Pak. mau nikah kapan? Belum tahu, Pak. Belum Pak, belum tahu ya. Kalau si Pradita Putri ini kelihatannya sudah lamaran ini. Belum, Pak. Kalau si Salma Kisti itu? Secepatnya, Pak. Belum. Mantap. Cepatnya. Yang bagus yang cepat-cepat itu ya. 18 tahun nikah, ya nanti punya anak, ya kamu usia 40 tahun sudah punya cucu ya. Aduh. Apalagi Mbak, selain cerita-ceritanya kayak gitu, yang kemarin Bapak Ibu dosen itu cerita, selain tentang jodoh. Apa Mbak Anissa Nur? Ya udah, Pak, itu aja, Pak. Cerita. Terus materi kuliah itu. Hobi, ini ada tanya hobi. Siapa ini? Saya itu hobinya tidur. Aduh ya. Saya itu pusing kalau ditanya hobinya apa, tidur. Ya saya itu suka tidur. saya orangnya jujur, hobi saya tidur. Saya enggak suka baca ya. Saya enggak suka baca. Apa ya? Ya paling tidur itulah, enggak ada aktivitas yang lain. Ya pernah olahraga, tapi olahraga bukan hobi ya. Ya pernah baca buku, ya pernah, tapi enggak hobi juga. Ya karena kepepet tugas kuliah itu baru baca gitu. Terus sukanya kuliah itu ya bukan hobi juga, itu ya karena kebutuhan. Ya. Hobinya tidur ya. Alamat rumah. Mbak Sila orang mana? Cilacap, Bapak. Oh, Cilacap. Benar Cilacap. Ya. Cilacapnya mana? Cilacapnya mana? Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Pak. Walah, daerah mana itu namanya? Majenang itu? Ya. Oh, alah. Ya, sering ke Cilacap ya? Sering ke Cilacap. Tapi Majenang itu kan dari kotanya jauh ya? Ada 2 jaman ya? Dari mana, Bapak? Ya kota Cilacap toh. Lebih, Pak. Lebih malah ya. Iya. Oh, ya jadi rumah saya di Semarang, Mbak, ya. Dari aslinya orang Purwodadi ya, orang Grobogan. Istrinya 1, anaknya 3 ya. Jadi istri saya 1 ya. Sekarang 1 ya. Anaknya 3. Ya. Terima kasih, Bapak. Sekarang 1 Ya. nanti nambah lagi enggak, Pak? Loh, kayak gitu kan saya enggak pernah bisa memprediksi ya kayak gitu. Ya ngalir aja lah kayak gitu ya. Tergantung istri saya kan kayak gitu ya. Kan enggak boleh melukai wanita ya. Kalau istrinya butuh asisten tambahan ya mungkin dipikirkan ya. Kalau enggak butuh ya enggak usah dipikirkan ya. Tuh, jadi anaknya 3. Ya sebentar tak jawab itu ya. Anak saya 3, 8 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. Ya, jadi percepatan pembangunan daerah tertinggal. 5 tahun punya 3 anak. Tidak pakai pembantu dan tidak pakai susu formula. Tidak pernah selama keluarga loh ya. Tidak pernah ikut mertua dan tidak pernah ikut orang tua. Ya, jadi sejak pengantin baru langsung ngontrak di Semarang. Ya, mulai dari anak pertama sampai ketiga tidak pernah pakai pembantu. Ya, ASI semua. ASI semua. Berarti isinya nggak kerja Pak? Ya di rumah. Ya yang hidup siapa? Ya si laki-lakinya kan gitu. Ya, kan saya laki-laki bertanggung jawab. Ya,
Gitu. Yang zaman demokrasi itu susah ditemukan ya. Rata-rata laki-laki sekarang pengen istrinya kerja, ekonomi cukup kan kayak gitu ya. Biasanya ya, ada yang bertukar takdir, laki-lakinya di rumah, istrinya kerja, atau sebaliknya. Kalau saya anaknya 3, kecil semua, ya masih kecil semua ya. Ya, nyatanya tidak kekurangan juga ya udah. Itu ya Mbak Sila Rimba Utami ya. Ya Bapak, terima Ya, kasih. istrinya sementara ini 1 ya. Kalau yang suka sama saya wanita enggak ada, ya cuma istri saya itu ya. Enggak ada yang pernah WA saya, enggak pernah ya. Paling ya kalau saya telepon teman kuliah saya dulu, nanti habis telepon bertengkar paling gitu ya. Ya, nanti hati-hati nanti ya kalau sudah nikah ya. Yang laki-laki kalau sudah punya istri ya mantan tidak usah ditelepon, WA tidak usah dibales. Ya, kalau kamu balas dijamin akan terjadi pertempuran. Ya, ya, ya. Jadi wanita lah seperti itu. Kelihatan diem tahu-tahu tidak masak kan gitu. Ditanya kenapa Mbak tidak masak? Ya pokoknya tidak masak kan gitu. Oh tidak masak karena kemarin balas WA mantannya kan gitu. Ini ya Mas Ardan, wanita seperti itu, HP itu selalu dicek kan gitu ya. Kalau dikasih sandi nanti ditanya-tanya kenapa sandi dikasih apa, HP dikasih sandi gitu ya. Tak kasih caranya biar tidak ketahuan ya. Jadi punya HP 2, yang satu HP bagus biar dibuka-buka istri, yang satu HP jadul biar tidak ada rekaman WA-nya ya. Kalau mau ketemu sama mantan ditelepon saja ya. Itu biar gak, atau ada trik lagi ya, nama mantanmu itu dikasih nama laki-laki ya, kasih nama Pak RT atau ya Pak Lurah gitu ya kan. Yang wanita enggak ngerti itu, ada ini ada WA dari Pak RT padahal kan mantanmu kan gitu. Aman lah, asal tidak dibocorkan oleh teman-temanmu kan gitu rahasianya ya Mas Ahmad ya. Itu cara mengelabui istri, nanti tak ajari seperti itu. Siap Pak, terima kasih. Ya, gitu. Wah Pak Supri pekerjaannya ngelabui istri ya enggak, itu kan ceritanya teman-teman saya yang ketika mengelabui istrinya yang ketahuan terus berantem kan curhatnya gitu ya. Ya. Nah, ngajari nakal ya, enggak apa-apa. Nakal ketahuan tobat kan gitu. Nakal ketahuan tobat kan gitu ya. Tuhan kan Maha Pengampun. Masa istri enggak pernah ngampuni suaminya kan gitu. Ya. Betul enggak Mbak Mutiara? Betul, Pak. Betul ya. Udah, insting perempuan lebih tajam Pak. Berarti kamu sering berantem sama pacarmu ini ya? Sering Pak. Sering ya. Perempuan kok pakai insting kayak apa? Kurang canggih saja caramu ya. Lebih baik menikah terlebih dahulu, tapi belum kecukupan, apa kerja dulu sampai kecukupan baru menikah. Alah. Ini siapa tahu? Eko Adianto yang mana? Halo Pak. Oh alah. Kamu itu sudah pengen nikah, tapi enggak punya duit gitu maksudnya. Terus nanti ngasih makan anak istri pakai apa gitu tak? Ya. Jadi ya saya itu tak kasih cerita dulu ya. Boleh tertawa di depan ya, boleh tertawa di depan. Bulan kemarin ya ada calon dosen muda Unimus ya, calon dosen muda Unimus itu curhat sama saya. Malam-malam waktu pelatihan tapak suci itu curhat sama saya. Padahal belum kenal sama saya, belum kenal ya. Terus curhat tentang wanita. Ya. Dan saya ketemu dia itu ya baru hari itu kan gitu. Karena cara efektif untuk membuka rahasia seseorang itu kan kalau tidurnya satu kamar gitu. Ya, menjelang tidur itu kan bisa apapun diceritakan gitu, ya.
dia cerita punya kenalan lewat Facebook, ya, dia orang Godong, rumah Godong Gerobokan, wanita itu kerja di Jakarta, ternyata tetangganya, dan niat mau dinikahi. Gitu. Niat mau dinikahi. Nah, dia minta pertimbangan sama saya kan. Mas, menurutmu gimana? Wajah cantik gak? Ya cantik. Kira-kira cocok gak sama saya? Tapi kan mau dinikahi kan. Terus tak kasih nasihat, Mas, gitu. Tak tanya dia, hati-hati lo ya. Hati-hatinya gini, kamu jadi dosen, ya, kan kamu belum nikah gitu. Di kampus itu banyak wanita cantik, gitu. Oke. Yakin kamu mau nikah sama dia, gitu. Terus selang 2 minggu kemudian ketemu saya di masjid, ya, masjid kampus itu, ya. Dia sholat dulu, ya, baru saya masuk sholat, ditunggui kan gitu, terus ngobrol sebentar di taman itu. Dia memberikan informasi ke saya, sudah putus katanya. Sudah putus. Sudah putus. Terus bilang, oh ya bener Mas, di kampus banyak wanita cantik kan. Saya dosa enggak itu? Ya enggak dosa, Pak. Enggak dosa, Pak. Ya, saya enggak dosa ya. Yang dosa dia kan kayak gitu ya. Jadi gini Mas Mbak, jodoh itu enggak bisa diprediksi. Ya, jodoh itu enggak bisa diprediksi. Kamu niat ingsun ya mau nikah sebelum kuliah atau pas kuliah, niat seperti itu. Kalau itu memang bukan jodohmu, enggak akan nikah kamu. Ya. Tapi kalau itu jodohmu sebelum kuliah pun kamu sudah nikah. Ya. Jadi ketika jodoh datang itu mata kita itu buta. Ya. Enggak akan pernah mendengarkan suara kanan kiri tahu-tahu nanti ijab kabul. Ya. Seperti itu. Jodoh itu datangnya enggak ada yang bisa memprediksi. Kamu pacaran 10 tahun. Kalau itu bukan jodohmu ya hilang. Ya. Kamu enggak pakai pacaran, ketemu sehari, jadian, besok nikah. Ya bisa kan gitu. Nah, kayak teman saya itu ya. Kan saya karena kalau tanda-tandanya jodoh datang itu kalau dari sisi laki-laki ya pasti akan memandang wanita yang akan kita nikah itu tidak akan ada yang lebih cantik dari dia. Ya, kalaupun tidak cantik misalnya ada suara sumbang ya yang menjelek-jelekkan itu kita tetap tancap terus. Ya, selama kamu tidak punya perasaan seperti itu ya berarti ya kamu belum waktunya nikah. Ya. Kalau kamu belum punya perasaan seperti itu berarti kamu belum waktunya nikah. Dan kayak gitu. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, baiknya gimana Pak? Nikah sebelum kerja atau apa? Nikah sebelum kerja atau nikah setelah kerja? Kalau saya nikahnya sebelum kerja. Ya, kerja itu gimana toh? Pekerjaan itu kan definisinya kan susah. Mau jadi PNS kah? Atau kerja di rumah sakit kah? Atau mengerjakan pekerjaan yang ada. Lah kalau kamu mau nikah setelah kamu dapat pekerjaan tetap, lah kalau nanti nasibmu kayak saya, jadi dosen tetap baru di usia 35 tahun. Apa kamu mau menderita selama itu? Ya, suka sama cewek sejak usia 15 tahun, nikahnya usia 35 tahun. Kamu menderita, memendam perasaanmu selama 20 tahun. Lah kok susah menhidupmu? Susah itu penderitaan itu lebih menyiksa daripada tinggal di neraka satu malam ya. Ya kalau sudah siap nikah ya nikah saja. Nikah itu kan ya kayak sholat, kayak kita sedekah itu. Sholat itu ibadah, sedekah itu ibadah, infak itu ibadah. Ya nikah ya ibadah kan gitu saja. Terus nanti menghidupinya gimana Pak? Menghidupinya ya tidak usah dipikir lah. Yang penting kamu bergerak nanti dia dapat makan. Ya kita itu kan beratnya di gengsi. Kalau ditanya, Mas kerja di mana? Bingung ya. Mas karyawan mana? Bingung. Ya tidak usah digagas, nggak usah dengarkan kata-kata orang lain.
Ya Mas, apa tadi yang tanya? Kalau saya pilih nikah dulu daripada kerja. Ya, kamu kerja enggak nikah? Iya Pak, siap. Ya, lihat temenmu satu kantor cantik cuma ngempet terus, aduh perasaanmu itu, kamu jadi bosmu dikira kamu itu kena beban pekerjaan, ternyata beban perasaan yang kamu pikul kan, gitu. Repot. Betul nggak Mas Arjan? Betul Pak. Iya, kelihatannya serius, ada beban berat banget. Dikira bosnya karena beban pekerjaannya terlalu berat kan gitu. Sudah dikurang bebannya kok masih kelihatan berat, itu ternyata beban perasaan. Wah, repot. Ya. Tapi lagi lihat, waduh temennya satu kantor jalannya sama laki-laki lain. Waduh, itu ya kelihatannya dunia itu isinya cuma sesuatu yang selalu menyakiti hati. Gitu. Repot nanti. Ya, nikah dulu saja baru kerja. Perkara nanti sudah nikah kerja kok ada teman satu kantor cantik, itu bonus namanya kan gitu ya. Itu Mas Chandra ya, di rumah berantem sama istri, di kantor ketemu wanita cantik ya, itulah kehidupan dinamikanya ya. Kadang berantem, kadang senyum-senyum lihat istri orang kan gitu. Senyum kan boleh ya Mbak Meiza? Iya boleh Pak. Nah iya, lihat istri orang senyum kan boleh kita. Oh, yang penting nggak megang kok. Ya. Kan nggak bakalan marah, kita cuma senyum. Kan minimal kan pikiran kita itu kan bisa biar gitu loh, ya encer kembali gitu. Ya senyum kan gitu. Ya, apalagi lihat mantan. Ya. Senyumnya tertawa lebar mesti ya. Terus apalagi mantannya WA pinjam duit, bahagia sekali hatimu mesti ya. Kapan lagi aku bisa ya Mas Ardan. Iya Pak. Ya nikah dulu. Perkara nanti setelah nikah kok banyak gadis cantik yang dekat, ya dilihat saja lah, tidak usah dipegang ya. Melihat tidak dosa. Ya, yang penting prinsipnya rasanya sama lah gitu. Sama-sama wanita mesti ya, kondisinya sama, istrimu di rumah kan gitu, ya. Senyum dikira orang gila ya tidak masalah ya. Yang penting hatimu bahagia. Apalagi pertanyaannya tadi. Bentar, yang TBC itu ceritanya panjang, nanti tak kasih cerita itu ya. Nanti bentar, mau tanya menikah dulu, tadi udah jawab nikah dulu ya. Enggak usah pacaran lama-lama. Pacaran lama-lama itu memperbesar anggaran ya. Lebih baik anggaran untuk pacaran untuk beli mahar ya. Ya, untuk beli cincin kawin, jangan untuk beli Pizza Hut. Kamu pacaran ke Pizza Hut ya. Terus nikah cincin kawinnya hanya senilai 500.000. Wah, itu namanya laki-laki dolim itu. Pengalaman kok bisa di TBC ya. Nanti tak ceritani Mbak ya. Pak izin bertanya, laki-laki suka sama wanita dengan kriteria seperti itu ya Pak? Ini siapa? Stefani yang mana? Saya Pak. Gini. Oh ini Stefani. Gini Mbak. Saya jujur ya, ini kan direkam enggak apa-apa ya. Jadi laki-laki itu pada dasarnya suka sama yang cantik. Itu pasti ya. Jadi kalau suka sama yang pinter dulu itu bohong. Bohong. Anda boleh tanya Mas Ardan. Ya, boleh tanya Ahmad Islahul Abid ya. Boleh tanya itu ya. Kriteria wanita yang seperti apa yang disukai laki-laki? Mesti yang pertama kali kalau mau jujur lah, milih yang cantik. Betul nggak Mas Ardan? Betul Pak, buat keturunan. Itu ya, itu. Cuman gini Mbak, ya. Itu kan cita-cita ideal laki-laki. Ya, cita-cita ideal laki-laki itu punya istri cantik, mertua kaya, punya mobil, ya kehidupannya serba enak. Ya, itu cita-cita idealnya. Betul enggak, Mas Prasetya? Betul banget Pak. Lah, betul banget. Terus kemudian kan ya dunia ini kan isinya enggak semua
ini saya vulgar saja ya. Enggak semua wanita itu kan cantik. Enggak semua ya. Kalau ada yang bilang bahwa cantik itu relatif, Pak, saya termasuk yang tidak percaya. Cantik itu enggak relatif. Cantik itu fisik. Ya, kalau hati itu apa namanya? Itu kepribadian. Ya. Kalau Anda enggak percaya ya, kan itu kan sering laki-laki kalau pas gombal itu cantik itu relatif bla bla bla, itu bohong. Ya, untuk membuktikannya sekarang dua laki-laki ini saya minta ya pendapatnya tentang Syahrini itu cantik apa enggak? Cantik ya? Cantik, Pak. Mpok Atik cantik apa enggak? Enggak. Jadi kalau ada laki-laki gombal cantik itu relatif, bohong. Ya, bohong ya. Cantik itu kalimat fisik. Ya. Kalau kepribadian, akhlak itu cerita lain kan gitu. Ya. Jadi nah, itu kan kondisinya kan seperti itu ya Mbak Stefani. Cuman kemudian ya kita kan juga harus realistis juga gitu. Enggak semua, ini yang dari sisi laki-laki loh. Enggak semua wanita cantik itu mau dijadikan pacar atau istri laki-laki yang suka. Iya kan? Betul ya Mas Adi Guna? Pak, betul, Pak. Betul nggak Mbak Salma? Nah, makanya apakah ketika laki-laki itu pengen yang cantik, terus kemudian tidak mendapatkan wanita cantik, terus tidak mau menikah sampai meninggal dunia? Betul nggak Mas Ardan? Iya Pak, betul. Lah, tak kasih tahu. Ya, benar nggak Mbak Nanda? Benar, Bapak. Nah, disitulah kemudian tangan Tuhan itu hadir dengan namanya takdir. Takdir menentukan rezekimu, menentukan jodohmu, kayak itu. Ya, menentukan kehidupanmu. Gitu. Nah, maka pentingnya kita itu kuliah, cari pengetahuan, cari ilmu itu untuk bisa menerima kenyataan hidup, gitu. Ya, misalnya Mas Prasetya ini ternyata istrinya besok bukan wanita yang diidolakan, ya diterima saja itu takdirmu kan gitu. Dari udah kamu nggak nikah, nggak punya keturunan, nggak yang ada yang mendoakan nanti ketika kamu meninggal kan gitu. Betul nggak Mas Ahmad Islahul? Betul Pak. Nah, itu ya Mbak Stefani, wanita ya yang ideal di mata laki-laki itu yang cantik. Dah itu selesai urusan, nggak ada perdebatan lain. Ya. Berarti perkara apakah yang cantik itu mau sama laki-laki yang minta cantik itu, ya, itu urusannya wanita kan kayak gitu. Ya, laki-laki menang milih, wanita menang nolak kan gitu. Ya. Betul Mbak Herna? Hah? Ya, itu ya Mbak Stefani? Iya, Bapak. Iya, itu. Saya orang jujur saja lah. Kalau kamu Anda tanya, Pak Supri istrinya cantik enggak? Ya enggak cantik. Ya, cantik kan Anda kan kayak gitu. Karena anaknya sudah 3, mau cantik dari mana? Ya, secantik-cantiknya wanita punya 3 anak, ya masih cantik Anda yang belum punya anak. Kan gitu. Loh kok Pak Supri mau, ya takdir saya itu ya sudah ya diupeni, kasih makan, ya waktunya piknik ya piknik, kan anaknya di sekolah, ya sudah kan gitu. Apa yang mau ditukar tambahkan kan ya enggak. Ya, itu. Betul ya Mas Ahmad Islahul Hafid? Betul Pak, betul. Iya, gitu ya. Jadi cinta itu gimana Pak? Cinta itu hanya ada ketika pacaran. Kalau sudah nikah namanya komitmen. Ya, ya nanti Anda boleh buktikan ya di rumahmu ya. Berapa banyak bapaknya yang manggil ibunya dengan kalimat sayang? Ada nggak?
Mamah Abi Pak adanya Pak. Mami Abi. Betul nggak Mas Ardan? Iya Pak, betul. Ya, maka kehidupan ketika masih lajang seperti Anda semua ini ya sebelum nikah dengan kehidupan setelah menikah itu beda. Ya, beda. Jadi arti cinta pun juga beda ya, arti cinta pun beda. Cinta ketika pacaran, cinta ketika sudah berkeluarga itu beda. Ya cinta seutuhnya ya yang sebenarnya ya ketika sudah berkeluarga itu. Ya, bagaimana menghormati istri, menghargai masakannya, ya. Kemudian bagaimana mendidik anaknya, menuntun anaknya, membimbing anaknya. Bagaimana laki-laki bisa menjadi imam yang baik, bisa menjadi teladan yang baik. Itu yang dinamakan cinta. Ya. Kemarin di rumah saya ada teman saya mau nikah, minta masukan ke saya. Saya tuh bingung, ya. Dia mau nikah tanggal 4 Desember nanti 4 Desember. Minta masukan, nasihat. Saya bingung. Ya. Daripada saya ngasih nasihat, tak kasih curhatan saja kan. Saya kan nikah sudah 9 tahun ya. Tak kasih curhatan. Mbak, Mas, ya, yang laki-laki yang tak kasih nasihat itu. Wanita itu kalau pengantin baru kebanyakan tidak bisa masak. Ya, mesti masakannya tidak enak, lebih enak di warung. Kan gitu. Istri saya di sebelah saya terus melototin saya kan gitu. Untung kaki saya jauh kan. Kalau dekat itu mesti diinjak kan gitu. Karena istri saya itu masakannya bisa dirasakan enak kan baru setelah 3-4 tahun. Ya 5 tahun lah. Jadi tahun pertama, tahun kelima itu penderitaan gitu. Jadi kalau pas makan enak enggak enak ya pokoknya semangatnya enak gitu kan. Walaupun enggak enak bilang enak kan gitu. Daripada diceramai, digampar istri kan ya enak gitu. Ya. Artinya apa ya? Perbedaan semacam itu pasti ada ya, dan si laki-laki harus bersabar kan gitu. Enggak terus dibilang kamu itu enggak bisa masak ya. Kamu itu anak manja, enggak seperti itu ya. Ya sepinter-pinternya wanita masak kalau pengantin baru ya paling pinter-pinternya masak mie ya, masak air kan gitu. Suruh masak sop kambing, sop buntut ya enggak bisa, ya belum bisa. Ya, kecuali sudah belajar masak selama 5 tahun kayak gitu. Mulai terampil kan gitu. Gitu. Betul nggak Mbak Salma? Apalagi kalau wanitanya satu rumah sama mertua, ya isinya cuma grogi saja ya. Mau ngasih garam 1 sendok, keliru 3 sendok ya, karena di sampingnya ada ibu mertuanya. Kan grogi gitu, masaknya jadi nggak enak. Ini apa ini? Ya, itu tak kasih tahu ya. Ini kalau masalah cinta kelihatan Anda semangat ini. Nah, wanita kriterianya cantik, si perempuan lebih tajam Pak, hehe. Berarti kamu suka selingkuh, tapi selingkuhmu tidak cerdas karena selalu ketahuan ya. Kalau si cowok nuntut cantik, tapi nggak mau modelin si cewek gimana Pak? Kan cewek relatif bukan matre, gimana tanggapannya Pak? Adinda itu yang mana tuh orangnya? Adinda, yang mana orangnya? Saya Pak. Oh iya, gini. Nah, sebenarnya gini Mbak, istri saya itu enggak dandan juga kok. Istrinya enggak dandan juga. Wanita ini kalau sudah nikah ya, kalau sudah nikah itu idealnya laki-laki tahu diri. Ya, idealnya laki-laki itu tahu diri. Ya. Kalau sudah menjatuhkan pilihan pada si A, ya jangan banyak nuntut. Ya, tapi banyak memberi kan. Wanita itu kan enggak usah tak kasih tahu Mbak ya sebelum bicara cantik atau enggak cantik. Wanita itu nalurinya ketika sebelum dan sesudah menikah itu berbeda. Ya. Wanita itu nanti kalau sudah menikah, Mbok kasih uang sebanyak apapun, ketika dia punya baby, punya anak, pasti akan mementingkan anaknya daripada perawatannya. Betul nggak Mbak Adinda? Ya. Dan kondisi-kondisi waktu hamil, melahirkan, jadi gendut, itu resiko wanita itu.
Dan laki-laki harus memahami itu. Jangan dipaksa diet, nanti penyakit yang muncul nanti. Ya, yang muncul adalah penyakit nanti. Ya penyakit secara fisik loh ya. Entah ginjalnya rusak, jantungnya rusak. Ya. Jadi kalau laki-laki ingin istrinya tetap berpenampilan cantik, Anda harus ngerti ya, ngerti alur kehidupan itu ya. Jadi kapan wanita itu mulai tambah gemuk ya. Kan yang cantik yang kecil-kecil ini kan nanti kalau sudah punya anak 1, 2 kan belum tentu langsing semua. Betul nggak Mbak Dinda? Kebanyakan itu yang cantik-cantik itu, ya tidak cantik jelas, semua wanita. Setelah melahirkan itu punya potensi gembrot. Ya, punya potensi gembrot. Ini laki-laki yang harus paham. Ya, karena itu wanita jadi gembrot itu bukan keinginan wanita. Benar tidak Mbak Dinda? Iya, Pak. Ya, maka yang laki-lakinya yang harus memahami kondisi wanita. Ya, jadi biasanya yang tidak dipahami itu ketika habis melahirkan, terus program KB. Ya, kadang karena KB itu wanita menjadi gembrot dan di hadapan laki-laki menjadi tidak cantik, kan gitu. Maka ketika sudah berkeluarga itu persoalannya sebenarnya sudah bukan masalah cantik atau tidak cantik. Ya, ketika sudah menikah itu ya pola pikir kita harus berubah. Ini khususnya yang laki-laki, karena laki-laki itu kan matanya gampang jelalatan kan gitu. Ya. Jadi yang laki-laki itu harus bisa memahami kondisi wanita kayak gitu. Ya, jadi kalau enggak pengen istrinya jadi gemuk, ya jangan disarankan KB dulu. Misalnya gitu. Ya kita tinggal kesepakatan. Kalau masalahnya wajahnya glowing atau tidak glowing, ya tergantung kantong si laki-laki. Kalau kamu merasa tidak pernah ngasih duit untuk glowing, ya jangan marah-marah kalau istrinya tidak glowing. Betul Mbak Dinda? Bener banget, Pak. Ya, itu laki-lakinya suruh jaga, pintar-pintar jaga pandangan saja ya. Boleh mandang tapi tidak boleh miliki kan gitu ya. Kalau sekedar mandang istrinya tetangga ya silahkan, tapi jangan dimiliki kayak gitu. Ya sekedar untuk refreshing saja lah. Ya, laki-laki jangan banyak nuntut. Yang penting laki-laki itu fokus kerja, cari duit sebanyak-banyaknya, dapat duit kasih ke rekening istrinya semua, dah selesai urusan. Ya, itu ya Mbak Adinda. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang laki-laki merasa tertindas ya, enggak apa-apa ya. Aduh. Itu sebelum masuk ke TBC, yang mau cerita apa lagi? Kalau Mbak Salma gimana? Gimana Pak? Punya pacar berapa sekarang? 1. 1. Setahun 1 ya? Gimana? Setahun ganti 1 gitu ya? Mau kayak gitu Pak? Kemudian yang ke TBC itu kan masalah pekerjaan ya. Jadi gini Mbak Mas, ya. Yang tanya tadi Mbak siapa tadi ya? Organisasi TBC. Ini Mbak, saya itu sebenarnya tidak tertarik sama TBC itu, tidak tertarik. Ya karena kebutuhan saja sih. Jadi saya itu kan dulu S1 kan punya cita-cita S2. Terus sama ibu saya, kalau mau kuliah lagi, ya harus kerja kan gitu. Kalau mau kuliah lagi harus kerja, enggak boleh langsung kuliah itu enggak boleh saya. Karena bagi ibu saya keterampilan hidup itu lebih baik daripada ngejar gelar akademik terus kan gitu. Ya, karena hidup itu kan butuh kecakapan. Nah, terus kemudian kebetulan ketika lulus kan saya langsung diajak teman saya di proyek TBC itu ya, yang kemudian
saya waktu itu sebenarnya juga berbarengan saya diminta jadi asisten dosen di UMS tahun 2009 itu. Ya, jadi saya itu termasuk anak soleh dulu ya, lulus kuliah langsung kerja kan, walaupun bukan PNS ya. Terus akhirnya pilihan asisten dosen itu saya tinggal, saya milih yang TBC ini karena punya pemikiran kalau saya milih pekerjaan yang di Semarang, saya bisa kuliah di UNES. Jadi dari TBC itu yang kemudian bisa membantu sekolah saya di UNES untuk S2. Itu. Nah, terus kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Sebenarnya saya itu sudah mau keluar dari TBC di tahun 2013. 2013. Ketika saya sudah kuliah S2 kan. Karena pikiran saya dulu kan kalau sudah S2 ya mau cari kampus untuk jadi dosen kan. Oh, ternyata cari dosen itu susah. Ya, cari pekerjaan itu susah. Ya, susah ternyata. Saya itu dulu sudah muter-muter nyebar ijazah itu tidak ada yang manggil, ya, tidak ada yang manggil. Terus kemudian saya masih istiqomah di TBC itu. Sampai saya dapat panggilan dosen tidak tetap di USM tahun 2014. Terus di situ ternyata saya boleh double, ya, boleh kerja di TBC sama jadi dosen. Terus itu yang saya jalani. Sampai kemudian saya punya pemikiran, saya jadi dosen kan dosen tidak tetap. Ini kalau saya tidak kuliah S3, kok kelihatannya kampus tidak tertarik ngangkat saya. Nah, terus kemudian di tahun 2017 itu saya nekat kuliah S3 di TBC masih, kemudian di dosen di USM dulu masih. Terus saya kuliah S3 di UNES, masih kerja di TBC, masih ngajar. Terus kemudian di tahun 2018 saya ditawari masuk Unimus. Ya, saya tanya, dosen tidak tetap atau dosen tetap? Kalau dosen tetap saya mau, kalau tidak tetap saya tidak mau. Ya. Terus saya ambil tuh Unimus karena mau ngajak saya untuk jadi dosen tetap. Ya. Jadi kuliah S3 di Unimus masuk tahun 2019 ya. Ya. Terus sampai sekarang masih bertahan lagi kan. Sebenarnya di TBC-nya program sudah berhenti Mbak, tahun 2020 itu. Sudah berhenti sebenarnya. Terus dengan pengalaman saya, dengan pendidikan saya, dan dengan jaringan saya, itu saya beranikan diri untuk buat yayasan sendiri. Buat yayasan sendiri. Ya, di tahun 2020 itu. Dan kemudian kita ya buat proposal, mengajukan ke Jakarta itu. Diterima. Dan sekarang di 31 kabupaten kota itu yang megang saya, ya, yang ngontrol saya. Di kantor saya ada 10 orang dan saya tinggal ngajar terus. Yang menjalankan teman-teman itu bukan saya, tapi saya tetap dapat gaji dari sana. Ya, per bulan dapat pemasukan 8 juta dari program itu. Dan bisa memberikan lapangan kerja ya kurang lebih 200-an orang. Ya, 200-an orang. Jadi itu semua tidak sengaja, Mbak. Saya hanya mencoba untuk memanfaatkan sesuatu yang kecil itu agar memiliki kemanfaatan yang besar. Cuman itu saja. Tidak lebih dari itu. Kalau dibilang saya apakah saya suka, saya tidak pernah memposisikan suka atau tidak suka, ya. Tapi saya lebih berpikir bagaimana apa yang saya miliki ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja. Dan alhamdulillah sekarang di USM ini, Unimus ya, di Unimus SK saya sudah keluar, dosen tetapnya sudah keluar, jabatan fungsionalnya sudah keluar, jabatan kepangkatannya dari Ristek Dikti juga sudah keluar, dan insya Allah besok sudah daftar ujian sidang tertutup untuk kuliah S3 saya. Jadi tahun ini kelihatannya S3-nya sudah bisa selesai. Ya, itu Mbak ya. Jadi kalau ya itu perjalanan hidup saya lah ya. Itu Mbak siapa tadi namanya? Mutia Bapak.
Mbak Mutia, itu Mbak Mutia ya. Jadi saya tidak pernah merasa iri, dengki dengan teman saya yang lebih sukses. Ya, saya fokus dengan apa yang saya jalani, fokus dengan takdir saya, ya saya kembangkan, ya untuk kebaikan saya, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Dan kemarin teman-teman saya itu ketika saya share IPK saya pada kaget. Ya, IPK saya kan 3,86 S3 ini. Terus kemudian tulisan itu jadi dosen baru 2 tahun di sini, itu tulisannya sudah ada 6 jurnalnya. Ya, 6 dalam waktu 2 tahun. 1,5 tahun lah. 2 tahun, 7. Yang satu tinggal terbit. Berarti hampir rata-rata setiap 3 bulan sekali saya buat tulisan. Kalau bicara saya, kalau hal-hal yang serius nanti terlalu berat Anda yang ngikutinya ya. Ya. Ya, saya orang yang tidak merasa iri dengan teman-teman saya yang lebih sukses. Saya lebih ya fokus takdir saya. Dicaci maki orang ya sudah terserah, tidak apa-apa, yang penting tetap berproses. Itu ya Mbak Mutia. Iya Bapak. Kalaupun sekarang ngajar ini cuma bersenang-senang saja lah ya. Ngajar ini kan materinya sama terus sejak tahun 2015. Pancasila ya sila 1, 2, 3, 4, 5 hafal ya bersenang-senang saja. Enggak lebih dari itu. Yang lain silakan. Cewek ya boleh, persoalan cewek saya punya pengalaman banyak, pengalaman yang menyakitkan. Wanita. Mas Ardan, Mbak Salma ini lebih terbuka dia. Kalau kamu tembak, ya kamu tembak, mesti dia mempertimbangkan. Ya keputusannya iya atau enggak itu belakangan, tapi lebih memberikan ruang lah kayak gitu. Ya. Kalau Mbak Adinda ini agak susah ini, ya. Dia tipenya agak lama untuk menentukan pilihan, ya. Jadi butuh waktu kurang lebih 6 bulanan, ya. Jadi kalau kamu nembungnya hari ini, baru 6 bulan kemudian Anda dikasih jawaban. Tinggal kamu sabar apa enggak, kayak gitu. Langsung balik kanan bubar jalan, Pak. Betul enggak Mbak Adinda? Iya, Pak. Mata saya itu sakti ya. Ya. Kalau Mbak Mutiara ini mau, tapi syaratnya dia belum ada yang mendekati. Ada setia-setianya sedikit. Ya. Betul enggak Mbak Mutiara? Hah? Setianya betul, Pak. Insya Allah. Ya, itu ya saya bukan biro jodoh loh ya, tapi ya lihat wajahnya sekilas bisa lah ya memprediksi itu. Bukan berarti meramal loh ya. Tinggal Mas Prasetya dan Ahmad Islahul itu mau cari yang model seperti apa kayak gitu ya. Kalau Mbak Adinda ini, kalau kamu lukai, jangan harap kamu tidak terluka kembuhan, ya, gantian terluka kan kayak gitu. Betul tidak, Mbak? Ya tergantung orangnya sih Pak. Kalau takut sih, ya udah mau gimana? Enggak Pak. Enggak, ya. Ya, kuliahnya diisi cerita-cerita saja ya. Tasnya minggu depan double enggak masalah ya. Santai aja. Sampai kepala saya serius terus. Ayan, silakan. Yayan. Mbak Yayan. Olah suaramu udah masuk.
Mas Hisam, Dewa Hisam. Iya, Pak. Nikah kapan? Kurang tahu, Pak. Ya kurang tahu. Ya. Aduh. Mas Faiz. Iya, Pak. Nikah kapan? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu juga. Pak, kadang kan cewek suka diem, suka sama cowok. Nah, itu gimana cara tahunya? Cara nggak tahunya gampang tuh ya. Suka enggak suka tergantung kamu WA-nya itu dibalas apa enggak, ya. Kalau WA-mu udah dibalas berarti dia enggak suka sama kamu. Kalau WA-mu dibalas berarti ngasih ruang sama kamu, kan gitu. Itu satu. Dua, ya kamu ajak jalan mau apa enggak? Kalau mau ngasih kesempatan, kalau enggak mau berarti enggak ngasih kesempatan, kan gitu. Tiga, kalau ajak jalan enggak mau, di WA enggak balas, ya coba datangi itu rumahnya atau tempat kos-kosannya. Ya, kamu diterima apa enggak? Ya kalau enggak diterima berarti enggak suka sama kamu. Kalau diterima berarti ngasih ruang sama kamu, kan gitu, ngasih kesempatan. Betul enggak, Mbak Kisti? Hah? Mbak Kisti? Betul nggak? Ya, betul nggak Mbak Mutiara? Ya, betul. Tapi belum tentu, Pak. Belum tentu juga. Ya, itu. Jadi kalau mau lihat suka sama enggak suka ya laki-lakinya yang aktif toh, ya. Direspon apa enggak gitu. Ya kalau kamu diam, wanitanya diam, ya kita kan enggak tahu isi hati orang lain. Ya, nanti wanitanya gandengan sama laki-laki lain, kamu baper ya repot nanti. Salah siapa? Mendem perasaan kayak gitu. Ya. Mas Ahmad Islahul. Ahmad Islahul itu yang mana? Ya. Ahmad ya. Kamu suka sama siapa? Tak bantu. Enggak, Pak, enggak. Mbak Milmaika itu loh, itu lebih sederhana itu kalau kamu mau PDKT, ya strateginya enggak terlalu ribet itu. Yang penting kamu orangnya jujur, baik, dia mau menerima itu. Betul enggak Mbak Milma? Pak. Nah itu face-face kayak itu enggak banyak pertimbangan itu. Yang penting kamu enggak membohongi saja kan gitu. Semester 1 yang dipilih, ditanya cewek terus ditanya mau nikah kapan, nggak bisa jawab ya. Terkadang cewek itu aneh Pak, kalau ada banyak cowok chat langsung balas, sedangkan kalau cowok chat gimana? Gini Pak, sedangkan itu terkadang kan cowok itu menurut aku itu aneh Pak. Kalau banyak cowok yang chat wanita itu langsung respon. Tapi sedangkan kalau cowok itu chat 2 cewek saja, tapi itu malah marah-marah nggak karuan Pak. Yo, maksudnya gini, kalau laki-laki chat cewek itu langsung direspon. Kalau ceweknya chat laki-laki nggak direspon, ceweknya marah-marah gitu. Cowoknya Pak, cowok chat 2 wanita tuh ceweknya itu marah-marah Pak. Boleh itu ya logis toh bos. Kamu itu gimana toh mau main 2 mata, 2 kaki, 2 hati. Tapi sedangkan kalau ceweknya itu banyak yang chat cowoknya itu malah nggak apa-apa Pak, respon. Ya suka-suka cewek tuh ya, kan gitu. Wanita kan untuk dipilih ya. Ya makanya laki-laki yang pinter milih kan gitu tuh. Ini loh Mbak Mas. Tadi kan pembukaan saya kan sudah jelas ya. Wanita itu dia itu realistis, logis, empiris ya, bahasa ilmiahnya itu seperti itu. Sebagus-bagusnya kamu gombal, buat puisi, buat pantun, terus jadian pacaran 10 tahun jalan, kamu itu belum tentu dijadikan suaminya.
Kalau kamu tidak memenuhi standar-standar rasionalitas, kamu tidak memenuhi standar-standar realistis. Standar-standar realistis itu misalnya kamu mapan apa enggak, kamu bisa memberikan jaminan kehidupan setelah menikah apa enggak, ya, kamu bisa memberikan rasa aman apa enggak, ya. Kalau indikator-indikator rasional itu kamu tidak punya, pacaran 20 tahun pun kamu enggak akan dijadikan suaminya. Bener nggak Mbak Wilma? Betul, Pak. Loh, datang kasih tahu itu ya. Jadi wanita itu tidak butuh gombalanmu, tidak butuh, dia butuh sesuatu yang nyata ya. Jadi otak kirinya itu bekerja ya untuk memahami gombalan-gombalan itu sekedar janji-janji kampanye apa, merupakan sesuatu yang mau kamu buktikan apa enggak kan gitu. Kalau ternyata dia milih kamu ternyata salah pilihan kan ya repot juga. Ya itu dengerin tuh kamu lagi. lah kalau udah beli tapi nggak suka gimana? Aduh ya. Itu Mas Prasetya ya. Maka yang punya hak untuk mensurvei wanita itu haknya laki-laki, dan wanita juga punya hak untuk mensurvei laki-laki kan gitu. Ya, itu makanya laki-laki yang baik itu ya pinter gombal dan pinter mengabulkan kan gitu. Ya, betul enggak Mbak Nanda? Hah? Iya, tapi enggak juga, Pak. Enggak juga. Iya. Ya, enggak apa-apa juga. Ya. Jadi kalau saya dulu modelnya gini Mas, saya kasih tahu. Ya. Kalau saya dulu sama wanita enggak terlalu banyak cerita tentang pribadi saya. Enggak banyak saya, ya. Jadi jujur ya, saya itu enggak pernah cerita kondisi orang tua saya. Enggak pernah cerita, ya. Apakah orang tua saya punya duit apa enggak punya duit, punya warisan atau enggak punya warisan. Bahkan pernikahan pun saya enggak cerita sama istri saya. Nanti akan punya rumah di mana, ya, mau punya mobil apa enggak, dikasih orang tua apa enggak, saya enggak pernah cerita. Ya. Jadi ya biasa saya nikah ya nikah gitu. Tapi ketika sudah nikah, 1 tahun nikah ada mobil, ada rumah. Itu saya dulu seperti itu. Ya, tapi ketika waktu kumpul kuliah itu enggak pernah cerita. Oh, saya dulu kuliah itu celananya celana kain, ya pakainya batik, sepatunya pantofel katrok banget. Jadi enggak banyak wanita yang lirik itu, enggak banyak. Enggak banyak yang lirik ya. Jadi saya dulu fokus kuliah kayak gitu. Yang penting ketika saya nikah ya bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga kan gitu ya. Benar, 1 bulan 1 tahun setelah nikah itu saya dibelikan rumah di Semarang sini. Kemudian waktu kelahiran anak saya yang pertama itu baru berapa 5 bulan itu dibelikan mobil baru ya, Panther Touring ketika itu tahun 2013. Langsung ada semua itu. Tapi enggak saya ceritakan di awal. Ya kisah-kisah sinetron yang nutup-nutup itu terjadi sama saya kan. Enggak saya ungkapkan di depan. Jadi ketika mendapatkan pasangan itu ya karena memang ya suka sama suka, ya sama-sama mau hidup prihatin, ya jadi tidak hanya sekedar masalah oh laki-lakinya anaknya orang punya atau enggak orang punya. Si laki-laki juga tidak berpikir apakah dia anak orang punya atau enggak berpikir. Tapi ketika sudah jadi nikah ya semuanya ada. Semuanya ada. Ya, jadi ya alhamdulillah saya enggak termasuk bukan keluarga yang kekurangan kayak gitu. Dan itu enggak saya enggak pernah bawa pulang cewek, enggak pernah bawa pulang cewek, enggak pernah bawa teman laki-laki, enggak pernah. Jadi kalau saya bawa pulang kan nanti tahu kondisi ekonomi. Biasanya kan itu kalau kita berbicara cari jodoh ya, itu kan menjadi pertimbangan utama. Jadi ini tak kasih tahu ya, baik yang laki-laki atau perempuan. Ketika kamu ngajak pulang teman laki-laki atau yang laki-laki ngajak pulang teman perempuan,
itu artinya adalah baik yang laki-laki maupun perempuan sedang melakukan survei. Ya, maka jangan gegabah membuat sebuah keputusan. Survei tentang apa? Survei tentang keluargamu, survei tentang kekayaan, survei tentang segala sesuatu. Itu pasti, dan itu naluri alamiah. Perkara nanti bisa saling menerima atau tidak saling menerima, itu urusan belakangan. Tapi ketika ada teman yang main, itu biasanya ada misi terselubung, ya, survei itu. Ya, maka kalau Anda punya teman dekat, ya pacar itu ya jangan semuanya rahasiamu dikasih tahu kan, ya, tetap ada yang disimpan. Ya, karena ya kecuali nanti sudah nikah itu dibuka semua, tidak masalah. Ya. Kalau masih sekedar teman dekat, pacar itu ya, yes, anggaplah itu senang-senang biasa. Nggak perlu dimasukkan sampai ke hati juga, ya. Jadi takutnya kalau kebablasan terlanjur sayang, akhirnya hal-hal yang realistis kemudian tidak terpikirkan. Ya, begitu ya Mas Adnan Kurniawan. Yang lain silakan kalau ada lagi. Itu yang laki-laki ya, yang serius hidupnya ya Mas Prasetya. Ya, kalau kamu sehari WA 5 cewek ya wanita ya boleh toh sehari menerima 10 WA dari laki-laki. Ya. Itu dilindungi oleh HAM kok ya, hak asasi manusia kok ya. Wanita itu enggak pernah jual mahal ya. Kamunya saja yang enggak sabar kan gitu lah. Iya betul Pak, karena semua itu butuh proses Pak. Iya. Ya. Hai boy Pak, pengalaman tuh. Ya, ya cewek itu enggak pernah jual mahal, cuma kamunya saja yang enggak sabar ya. Itu. Ya kalau didekati enggak mau ya dekati ibunya kan gitu. Siapa tahu ibunya nanti merestui ya, bisa ngomong sama anaknya. Dek, si Ahmad Islahul itu laki-laki soleh loh ya, bisa menjadi imam yang baik kan gitu. Semua kan tergantung strateginya ya. Iya, ibunya mau ya. Kalau wanita itu enggak seperti itu ya. Jadi ya minimal kamu direstui lah. Nanti kan pasti anaknya bilang, yaudah saya ngikuti restu ibu saja karena sebagai anak yang solehah ya, apa yang disampaikan oleh orang tua itu adalah sebuah sebuah amalan ibadah atau cara menghormati orang tua atau birrul walidain kan gitu. Ya strateginya banyak ya. Nanti kalau saya enggak buat buku panduan sih, kalau buat buku panduan ini tak kasihkan Anda semua ya. 1 langkah mendapatkan istri gitu ya, 2 langkah mendapatkan 2 istri berarti ya. Yang lain silahkan. Yang ini pendiam-pendiam itu loh, yang slow itu loh sekolah itu ya. Mbak Alvina Nur. Iya Bapak, gimana? Gimana perasaanmu sekarang? Hujan-hujan gini. Gimana Pak? Ya terusan si Rizky Nasrul Haq ini gimana perasaannya? Sudah ada belum? Gimana Pak? Perasaanmu gimana sekarang? Sudah ada pendamping belum? Jadi wanita dan laki-laki itu sama-sama pengen punya teman dekat ya, cuman caranya berbeda-beda ya. Ada yang lewat jalur organisasi, ada yang lewat jalur kos-kosan ya, ada yang lewat jalur tongkrongan ya, ada yang lewat jalur ngopi ya. Jadi bukan berarti yang ikut organisasi itu terus laki-laki dan wanita yang sip, belum tentu juga ya.
yang sering nongkrong itu terus laki-laki dan wanita yang tidak sip, ya belum tentu juga ya. Tapi apakah semua komunitas itu kemudian merupakan sarana untuk menjalin hubungan? Mungkin saja. Nyatanya orang organisasi itu istrinya orang organisasi, sama saja lah. Makanya saya itu kadang lihat seorang organisasi sok jos, sok yes itu kadang males. Ya ujung-ujungnya ternyata ya ketika sekarang sudah lulus istrinya itu ternyata bendaharanya sekarang jadi istrinya, sekretarisnya jadi istrinya, kan ya berarti kan tidak ada bedanya juga dengan komunitas-komunitas yang lain. Ya, yang sering ikut pengajian ya sama juga ya. Ya, Mbak Dinda Putriana, silakan. Mau curhat apa lagi dirimu? Udah pakai aja. Enggak ada ya, udah habis. Yang laki-laki udah curhat semua isi hatinya. Enggak tak respon, Pak. Oh alah. Di kelas ini yang paling sering WA kamu siapa? Cewek sih, Pak. Ya, cewek. Kalau cowok enggak ada ya? Ada enggak direspon tuh gimana? Ya kalau dia chatnya kayak nanya tugas-tugas ya aku respon, Pak. Tapi kalau nanyanya yang kayak gitu-gitu nggak pernah aku respon. Tapi nggak pernah sih, Pak, kalau enggak. Ya kayak gitulah ya. Ya karena enggak cocok saja. Kalau cocok ya direspon mestinya. Ya, kalau cocok direspon mestinya ya. Karena tidak cocok saja hal-hal kayak gitu. Yang lain silahkan, yang lain. Materi yang ringan-ringan saja. Ini kuliah apa-apa, Pak? Kuliah ngelantur kemana-mana. Ya kuliah itu tidak harus stres ya. Yang penting pesannya tersampaikan gitu. Ya, kalau Anda lihat sisi serius saya ya stres, nggak bisa ngikuti, susah ya. Kalau ngikutinnya susah, yang santai-santai saja. Kuliah, bentar aneh-aneh nih. Alfianur, Pak, kalau misal ada laki-laki yang sering banget curiga gara ceweknya respon laki-laki lain, itu gimana ya Pak? Cara menjelaskannya padahal cewek sudah bilang jujur ya. Saya itu sebenarnya tidak suka laki-laki yang kayak gitu, tidak suka ya. Jadi itu artinya laki-lakinya sayang sama dirimu ya, Alvina Nur ya. Cuman kan kadang kan gini ya, yang laki-laki juga harus ngerti juga. Kalau laki-laki terlalu prosesif kayak gitu kan bikin risih wanita. Bikin risih wanita. Dan orang-orang seperti itu kan sebenarnya ya kalau kita bicara cinta, cintanya sejati, murni kayak gitu. Ya cuman kan masalah hidup itu kan enggak cukup hanya dengan makan cinta kayak gitu. Ya. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi suka sama calon lawan jenis itu normal ya. Tapi kan bagaimana kita tetap bisa beraktivitas normal juga. Beraktivitas normal itu ya waktunya kuliah ya kuliah. Kalau memang ada pekerjaan ya pekerjaan diselesaikan. Nanti waktunya berkomunikasi dengan lawan jenis ya komunikasilah sewajarnya gitu. Nah itu nanti akan lebih awet. Ya, enggak perlu memata-matai yang terlalu berlebihan gitu. Ya, saya itu sampai sekarang belum tentu loh saya itu seminggu WA sama istri saya. Telepon itu loh enggak pernah. Saya tuh sering keluar kota tapi enggak pernah telepon sama istri saya. Apakah istri saya sama? Ya enggak. Yang penting kan saya enggak selingkuh gitu aja selesai urusan. Ya, dapat duit ya dikasih kan gitu. Ya, anaknya butuh bayar sekolah ya dikasih duit itu. Dan kalau gaji saya itu kan enggak pernah masuk rekening saya, langsung saya setor ke istri saya. Saya itu paling pegang uang paling sebulan 500.000 1 juta itu. Enggak pernah lebih dari itu ya. Jadi laki-laki itu yang ini namanya laki-laki waras nyebutnya gitu ya. Jadi uang itu udahlah dipercayakan sama istri kan gitu. Ya, jadi enggak perlu juga ngawasi terlalu lebay ya. Bilang terlebih. Dan saya jujur, saya itu sebulan belum tentu telepon istri saya belum tentu. Ya, tapi biasa saja.
Tidak ada masalah, sampai rumah biasa saja. Teman-teman saya itu sampai pada heran gitu. Yang penting tidak ada nomor wanita ya, sering WA saya, sering telepon saya di HP saya, itu sudah beres. Itu sudah bisa menenteramkan istri kan. Nah, terus ini kan pertanyaan tadi jelas ini laki-lakinya yang perlu banyak ngaji lah ya. Tidak terlalu itu menjelaskan sesuatu pada orang yang sedang jatuh cinta itu mubazir sebenarnya ya. Jadi dijelaskan sejelas-jelasnya mesti tidak akan masuk ke pikirannya. Ya, pikirannya selalu curiga, selalu jelek. Ya, dinasihati pelan-pelan kalau mau lah. Kalau tidak mau ya dikasih warning, tukar tambah saja. Ya, gila nih gitu ya. Betul enggak, Mbak? Siapa ini? Ya, Mbak Alvina Nur. Betul enggak? Risih juga kan kamu? Hah? Ya, jadi itu. Terus kemudian ini apa nih? Tips keuangan kuliah Pak, biar makan cukup. Rizky dia mana tuh? Rizky Nasrohat. Laki-laki apa perempuan ini? Laki-laki, Pak. Ya, gini Mas. Mahasiswa itu kan biar kamu ndak kekurangan duit, ya cari duit. Itu. Cara cari duitnya bagaimana? Ya cari duit yang tidak mengganggu perkuliahan. Ya, karena ya nanti tak jawab itu. Ya, jadi kalau saya dulu Mas, ya, saya itu tidak pernah kekurangan duit. Ya, jadi saya dulu 2 minggu itu uang sakunya 600.000. Ya, 1 bulan itu berarti 1.200.000 itu uang saku orang tua. Kalau beasiswa dari kampus itu saya mulai dari 500.000 sampai 32 juta dapat semua. Dan uang itu kan tidak saya pakai aneh-aneh Mas. Paling untuk apa? Untuk kursus kayak gitu. Jadi itu caranya ya. Jadi mengelola duit dengan cara ngirit-ngirit tanpa mencari pemasukan itu pola pikirnya orang miskin. Ya, itu menjurus ke arah kemiskinan. Ya, jadi punya uang, terus konsentrasinya hanya bagaimana uang ini tidak cepat habis tanpa memikirkan cara untuk menambah. Itu konsepnya orang miskin. Ya, karena uang itu sebanyak apapun, kalau dikonsumsi pasti habis. Ya, kalau dikonsumsi pasti habis. Tidak mungkin uang dipakai tiap hari kalau udah habis, itu pasti habis. Itu Mas Rizky. Jadi daripada kamu mumet mikir ke ya pengeluaran pemasukan ngirit uang saku dari orang tua itu kamu mumet, yang mending kamu cari alternatif lain ya. Dekat dengan dekan, dekat dengan kaprodi supaya dimudahkan untuk dapat beasiswanya. Karena itu akan lebih mudah ya bagi orang-orang yang mendapatkan nilai kuliah baik. Dan nanti lebih tentrem itu, bisa fokus kuliahnya. Orang kuliah kan cara duitnya kayak gitu. Ya. Kalau hanya diirit itu pasti akan habis, ya. Dan kamu akan kekurangan jaringan. Kamu akan kekurangan teman kalau modelnya hanya ngirit uang dari pemberian orang tua itu. Ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, itu ya. Jadi mulai berpikir open lah, terbuka ya. Jangan terjebak pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Ini apa ini? LDR itu banyak gagalnya. Saya dulu LDR gagal ya. Ya, kuat menjaga perasaan ketika LDR dan biar nggak bosen saat LDR. LDR itu apa toh? Hubungan jarak jauh gitu loh Pak. Jadi kayak yang satu di Semarang, satunya di mana kayak gitu Pak. Gini, yang LDR dulu ya. LDR itu kebanyakan gagal. Kenapa? Kenapa LDR gagal itu? Karena bertentangan dengan realitas kebutuhan. Ya, LDR itu kebanyakan gagal. Kenapa? Hubungan yang baik itu harus dibarengi dengan komunikasi yang baik. Harus dibarengi dengan intensitas pertemuan yang cukup. Itu ya. Jadi kalau ada yang berhasil sampai nikah, skalanya kecil, kebanyakan gagal kayak gitu. Ya, jadi
LDR-nya berapa lama gitu. Ya LDR itu kalau setahun ya mungkin masih wajar, tapi kalau LDR kok 5 tahun ya mending cari yang lain gitu. Betul nggak Mbak Helmi? Kan tanyakan kembali komitmennya tuh ya kali-kali gitu ya. Kamu mau dekat nggak? Kalau nggak mau dekat ya sudah bubar gitu ya. 1 tahun wajar, tapi kalau sampai bertahun-tahun ke LDR ya kamu dibohongi namanya. Laki-laki itu nggak mungkin betah tidak dekat dengan wanita. Gitu. Kok ada laki-laki mau LDR lama, itu patut kamu curigai. Ya, kamu boleh tanya sama teman-teman laki-lakimu di sini. Betul nggak Mas Prasetya? Betul banget, Pak. Ya, itu naluri laki-laki ya. Laki-laki itu tidak mungkin betah jauh-jauh kalau sudah punya teman dekat ya, ataupun tidak punya teman dekat jauh-jauh dari lawan jenis itu tidak mungkin betah lama. Terkadang itu Pak, yang spesial itu kalah dengan yang selalu ada. Lah, ya. Jadi kalau LDR betah lama itu kamu patut curiga sama laki-laki. Ya, biar kamu tidak dibohongi. Ya, itu naluri saja sih Mbak, alamiah itu, ya, alamiah. Misalkan laki-laki ngerti lah gitu. Ya, apa iya masuk mau ngobrol sama teman wanita cuma lewat telepon terus. Enggak, sekali-sekali mesti mikir bareng ngajak makan, ya bareng ke rumah ibunya, bareng jalan-jalan. Mesti mikir, itu logikanya seperti itu. Jadi kok sampai tahunan LDR betah, itu ada kemungkinan besar entah laki-lakinya, entah wanitanya ya punya cadangan. Betul nggak Mas Prasetya? Betul Pak. Apa ada kata-kata ini sih Pak? Apa ya tadi ya? Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Loh, itu kamu lihat laki-laki itu kayak gitu ya. Betul nggak Mas Ardan? Ipras parah. Mas Ardan, bener nggak? Hah? Mas Ardan? Ya. Betul nggak Mbak Salma? Loh, Salma itu mengiyakan terus. Itu kan wanita realistis itu, ya. Ya, LD. Betul nggak Mas Adnan Kurniawan? Iya mungkin Pak. Iya, kamu ngalamin kayak gitu enggak? Ngeluh aku Pak soal percintaan. Ya. Terlalu kandas sih. Ya. Tips Bapak meyakinkan istri supaya Bapak tenang bagaimana? Kok bisa seminggu belum tentu WA, sedangkan kebanyakan suami istri masih harus WA dan ya, gini Mbak, Mas, tak kasih tahu. Kepercayaan itu dibangun, ya, bukan ucapan gombalan. Ya, perilaku laki-laki itu kan sebenarnya bisa terlihat bagaimana ketika berperilaku di rumah. Jujur Mbak, Mas, ya. Saya itu ya sampai sekarang ya kalau di rumah habis maghrib masih ngaji, habis sholat subuh masih ngaji. Itu satu ya. Yang kedua, saya itu tidak pernah nyimpen HP mahasiswa wanita sejak tahun 2015 saya jadi dosen pertama sampai sekarang. Tidak pernah saya simpan. Ya sekedar nomornya tercantum kayak itu, kalau komunikasi ya ada komunikasi biasa kayak gitu. Dan saya memang tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada semua mahasiswa saya. Tapi ya selalu saya berikan perlakuan khusus. Dalam arti tidak pernah saya memberikan masalah tentang nilai. Tidak pernah saya. A ya A semua kan gitu. Dan jadi itu ya, jadi tidak pernah nyimpen nomornya cewek ya. Kalau di rumah ya bimbing anak, ngajari ngaji, ya ngajari belajar sekolah, ya ngaji, baca Quran itu tetap gitu. Jadi agar apa? Agar ketika saya beraktivitas di luar itu bisa fokus ke pekerjaan. Nah, akhirnya kan saya pekerjaan beres, rumah tangga aman, kuliah selesai. Dan itu tidak banyak orang yang bisa melakukan. Kuncinya satu, matanya itu tidak usah jelalatan lah. Ya capek. Ya. Itu untuk yang kaum laki-laki itu matanya dijaga, tidak usah celalatan ya. Wanita cantik tidak ada habisnya. Tiap tahun di Unimus banyak kok ya. Ini waktunya sudah selesai. Mbak Asnia Nur mau tanya apa? Gimana Mbak Asnia? Pak, maaf kepencet.
Ya, itu ya Mbak Miti ya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk laki-laki supaya wanita itu percaya pada laki-laki ya jagalah perilakunya di rumah ya. Biar istri di rumah itu yakin bahwa kita keluar rumah itu tidak jelalatan matanya. Ya, dan tidak membagi-bagi hatinya untuk orang lain ya. Walaupun melihat Mbak Mutia cantik, Mbak Salma cantik, Mbak Wilma cantik, ya cantik semua kayak gitu kan, bukan berarti terus saya, oh ya besok makan bareng kafe gitu, tak bayari kan enggak. Ya kalau saya berperilaku seperti itu ya sampai rumah gebuk istri saya. Ya, itu ya Mbak Mutia. Iya, Pak. Ya cukup, ini sudah lewat 1 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Selamat Hari Guru, Pak.